Mungkin untuk mempersingkat waktu itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum Ustadz Maulana menyampaikan tausiahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, mari kita dengarkan dengan hikmat tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Nur Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfarjul karawatun tabila wa tanal barakat qasnul hawatin wa yustaskal gawang cikareng ala alihi wasabibi kulamati wa nafsi bil kulli maklumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Subhanallah. Alhamdulillah. Cukupkan 3 kali. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Tasbih lengkap ini Nabi terima di langit ke-7 ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dipesankan oleh Nabi Ibrahim untuk mengajarkan kepada umat Nabi perbanyak baca tasbih lengkap ini. Amin. Ibu, banyakkan ibu-ibu ya. Sebenarnya banyak bapak-bapak banyak tersingkir ke bawah. Gak apa-apa. Ya Bu ya. Ibu, rindu nggak sama Ramadan? Mau nggak ketemu Ramadan? Mau berjumpa nggak dengan Ramadan? Insya Allah Ramadan datang. Pertanyaannya, datangnya ibu sambut atau tidak? Dipersiapkan atau tidak? Kayak rezeki itu. Rezeki itu kayak hujan. Turunlah hujan. Hujan itu turun. Pertanyaannya, kau ambil airnya enggak hujan itu? Sesuai dengan banyaknya. Contoh, kalau kita mengeluarkan 1 gelas, maka isi yang kita dapat air hanya sebanyak 1 gelas. Tapi kalau kita keluarin besar, maka akan banyak kita dapat. Sama Ramadan. Ramadan itu berkah, hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya yang rugi ketika Ramadan datang tapi tidak dipersiapkan adalah diri kita. Saya tadi sayup-sayup dengar semua kegiatan di sini, rasa-rasanya saya mau pindah rumah di sini aja deh. Di sini banyak kegiatan. Amin. Lihat aja nanti, kalau banyak kegiatan, Ramadan tak terasa habis. Tapi orang yang tidak punya kegiatan, lama. Waktu terasa lama berjalan. Tapi orang yang menyikapi Ramadan, mengisi dengan kegiatan, tidak terasa. Mohon maaf, saya kalau pulang ke Makassar, rasa-rasanya hidup itu rugi. Karena
Tidak ada kosong waktu saya. Ke sini. Sampai malam masih terima santri. Sampai subuh. Tadi subuh jam 4 saya sudah siap-siap ke bandara. Tiba tadi ada pengajian. Ya mana gitu. Pokoknya dekat-dekat sinilah. Ya habis ini ke sini lagi. Habis ini ada lagi jemputan. Sudah datang jemputannya. Udah ada di bawah. Untuk pengajian seperti ini lagi sesudah asar. Jadi izin saya tidak ikut salat asar di sini untuk perjalanan ke sana. Asarnya kan jam 3:15. Berarti perjalanan ke sana lagi. Amin. Sudah maghrib ada lagi. Udah isya ada lagi. Tidak terasa. Itu waktu tidak terasa. Tapi kalau tidak diisi kosong. Kasihan. Ramadan hanya berada di 1 bulan. 1 bulan saja. Ibu-ibu, kalau diisi Ramadannya dengan tidur, mendapatkan air liur, mendapatkan keluhan. Tapi diisi dengan kegiatan. Habis subuh ada wadewa jusnya. Apalagi kalau imamnya habis Quran, bisa tuh. Kemarin saya sudah ada 3 imam yang selesai di masjid saya. Karena alhamdulillah saya juga ada masjid. Satu yang dibangun istri saya, satu yang ibu saya. Jadi 2. Semuanya saya atur. Dan 3 imam. Satu gaya Masjidil Haram, satu Masjid Nabawi, satu Masjid Aqsa. Apa-apa. Ayo. Kalau bisa 1 hari 1 juz imamnya. Minimal halaman pertama aja deh. Alif Lam Mim. Ya, kemudian apa? Sayang bulu juz 2, malam kedua, malam ketiga Tilka Rusul. Malam keempat Lantanalu. Begitu terus. Jadi nanti pas malam 30 apa? Surah An-Naba. Amma ya tasawuf. Jamaah, jangan marah ya. Ini ceramah sampai jam 3. 2 jam. Anda puas, saya lemas. Siapa yang menghatamkan Quran di bulan Ramadan, bagaikan menamatkan 70 kali Quran. Tapi kalau menamatkan Quran di dalam salat, bagaikan menamatkan 700 kali. Amin. Siapa yang salat sunat, bagaikan salat fardu di luarnya Ramadan. Nilainya seperti 70 salat sunnah di luar bulan Ramadan. Siapa yang salat fardu di bulan Ramadan, bagaikan 70 salat fardu di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa harus digituin? Karena umat Nabi Muhammad pendek umurnya, pendek orangnya. Umat-umat terdahulu ratusan tahun usianya. Kita, siapa yang menunda Ramadannya, dia bilang nanti Ramadan tahun depan lah kalau saya hafal Quran. Tahun ini saya tidak sempat mengaji karena banyak kegiatan. Salah. Pertanyaannya, ada jaminan nggak masih hidup tahun depan? Taruhlah hidup tahun depan. Pertanyaannya, masih kuat nggak? Sehat nggak? Sebat nggak? Banyak. Nanti saya nikah, pastikan punya anak jangan tunda-tunda ya. Oke? Cara godaan setan itu dengan menunda. Saya salut, bahkan ada beredar-beredarnya kiri kanan, acara-acara Ramadan di sini. Sampai di bawah sudah ada kemana-mana. Alhamdulillah. Gak usah jauh-jauh. Tahu di sini aja. Ya. Apalagi imamnya bagus. Tadi imam dulu, alhamdulillah suaranya bagus.
lewatkan. Apa artinya tarwi? Santai. Santai. Nggak usah tergesa-gesa. Bahkan setelah 2 rakaat santai-santai lagi. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwabu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Minum lagi. Salat sunnat tarawih jami'ah rahimakumullah. Salat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nggak ngantuk itu orang. Allahu akbar. Coba salat di rumah. Siapa yang tidak salat berjamaah di bulan Ramadan, jangan tunggu dia salat berjamaah di luar Ramadan. Kalau dia pelit di bulan Ramadan, jangan harap dia dermawan di luar bulan Ramadan. Di sinilah kita lihat siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, sedekahnya 70 kali sedekah di luar bulan Ramadan. Siapa yang umrah di bulan Ramadan, bagaikan haji bersama Rasulullah. Kesempatan. Ibu, nyumbang ya di bulan Ramadan, bawa ya takjil buka puasa. Siapa yang melakukan 4 hal ini akan dirindukan surga. Bukan kita yang mau masuk surga, surga yang mau sama kita. Qalil Quran wa afisil lisan wa mutimil jihad wa shaimi fi sahri Ramadan. Semua ada di bulan Ramadan. Baca Quran. Baca Quran. Apa lagi? Menjaga lidah. Apa lagi? Memberi makan orang lapar. Kalau kita memberi makan, mungkin ada yang tersinggung karena ada orang kaya. Tapi kalau bulan puasa, tidak ada yang tersindir. Karena orang kaya, orang miskin, puasa. Masa Bu? Makanya dari jam 10 datang. Datang setengah 2. Mau duduk paling depan. Gak apa-apa. Dirapatkan aja. Ke sini. Bu. Kasihan. Saya sebenarnya enggak kasihan sama ibunya, anaknya. Semua sih. Jamaah. Ini belum masuk ceramah saya. Baru mau dimulai. Bu, rapat. Siapa yang menutup hisab, maka ditutupi aibnya, ditutupi kekurangannya. Geser lagi. Ini kayaknya mestinya harus diperluas deh. Kayaknya ada tanah kosong di depan. Hah? Ibu masuk Bu. Siapa suruh telat sih? Ya Allah, lama banget. Ibunya semangat sekali. Bawa 2 air minum lagi. 1 buat anaknya. Gak apa-apa. Ini bagus ini. Ada 3 manusia yang dirindukan mesti juga diberi syafaat. Salah satunya masuk di sini. Amin. Gak apa-apa. Biasa memang. Makin dekat Bu, makin agak kerasa. Apanya?
ceratannya Ustaz. Saya kaget kenapa ada ibu-ibu tidak pakai jilbab, ternyata cowok ya. Hah? Oh, namanya nyamuk. Baru kali ini saya baru ketemu dengan nyamuk. Terima kasih banyak. Nyamuk itu biasanya makanannya darah, ini makanannya nasi tumpeng. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mau ketemu Ramadan? Mau bersama dengan Ramadan? Ramadan itu tamu. Saya ulangi, tamu. Tamu kita mau datang. Kalau manusia bertamunya cuma 3 hari batasnya. Kalau ada tamu lewat dari 3 hari, bukan tamu itu, mau tinggal di rumahmu. Kata Nabi, kalau ada tamu, jamulah dia selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, bersedekahlah kepadanya. 3 hari kita ladeni, buatin teh, sarapan, makan siang. Kalau sudah 4 hari, nggak usah ngapain. Betul. Dia sudah tahu letaknya dapur. Kalau panas sih, kalau dipaksa. Enggak. Kalau tamu itu, No, tapi itu. Ramadan bukan 3 hari bertamu. Makanya waktu Raja Salman datang, cuma 3 hari dilayani. Selebihnya Ibnu. dia tidak mau dilayani lagi. Ibnu, Karena tahu aturan. kalau dipaksa penuh banget. Iya. Masya Allah, jemaahnya di sini banyak banget ya. Hah? Ya Allah. Senang rasanya. Saya cuma biasanya lewat di sini, Bu, lihat di masjid. Kapan saya masuk di sini? Akhirnya ke sini juga. Karena suasana yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini Ramadan nanti begini jamaahnya. Hari pertama. Bu, kalau subuh jangan tinggalkan salat subuh waktu subuh sampai masuk waktu syuruk. Karena di sini ada wajib setelah subuh kesempatan 1 jam 20 menit setelah waktu subuh, itu namanya waktu syuruk. Pas waktu syuruk masuk langsung salat sunat 2 rakaat, maka senilai 1 umroh. Mau? Tapi syaratnya tidak boleh keluar masjid. 1 jam 20 menit. Jadi dengan adanya one day one use setelah subuh, ambil kesempatan. Siapa sih yang nelpon terus? Hah. Anak saya, Bu. Gak apa-apa. Istri saya hari ini meninggalkan saya sudah 98 hari. Saya tiap hari hitung 98 hari. Susah melupakan istri saya. Tidak usah jauh-jauh. Saya sebut saja pegawainya 1. Ibu-ibu pasti susah menjalankannya. 4 kali melahirkan, tidak pernah menyusahkan saya. Dia melahirkan sendiri, tidak ada anak saya. Iyalah, saya kan di Jakarta. Istri saya pergi ke rumah sakit sendiri naik beca, nggak ditemenin, pergi sendiri. Habis itu lahiran, telepon, abah sudah lahir, selesai. Kalau ibu beda kan, tarik baju suami. Tanya aja ibu, ya. Dia koyak-koyak baju suami. Jamaah, lanjut. Tanya, Sas kapan nikah lagi? Nabi saja meninggal Khadijah 2 tahun tidak punya istri. Nabi menduda 2 tahun. Ada riwayat mengatakan 6 tahun.
Nabi dirawat oleh putrinya Siti Fatimah. Maka Fatimah dapat gelar ibu bagi ayahnya. Ibu bagi ayahnya. Yang mengurus ayahnya adalah Siti Fatimah selama 2 tahun. Bu, barulah sahabat bawa anaknya, nikahilah anakku, menikahlah sama saudaraku. Gitu, bukan Nabi yang cari. Saya menunggu itu, Bu, tapi tidak ada yang datang. Canda. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Belum. Bu, syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Ibu, Ramadan itu tamu, tapi tidak semua tamu bisa masuk. Ada tamu tidak masuk di pagar, cuma di luar pagar. Siapa itu? Penjual bakso. Bu, mau bakso enggak? Gitu kan? Teriak dari depan rumah. Ada juga tamu masuk di pagar, tapi tidak masuk dalam rumah. Petugas pencatat listrik. Ada tamu yang tukang foto, jangan ketawa, nanti gambarnya goyang. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Mirip istri saya. Ya, kami tidak pernah bertengkar, Bu. Saya tidak pernah marah sama istri, jangan pukul. Marah udah pernah. 10 tahun 5 bulan saya tidak marah. Meninggal. Dan tiap hari marah sama istrinya, gak mati-mati istrinya. Lanjut. Ada tamu cuma di dalam ruang tamu, tidak sampai ke dapur. Jangankan nginap, masuk kamar pun tidak. Petugas sensus. Tapi ada tamu sampai nginap, sampai masak, bantuin kita. Sampai tinggal sebulan. Amin. Makanya sambutlah Ramadan, wasari ila bagi pirat wa jannatul ardi samawati indat lil muttaqin. Bersegera. Makanya Ramadan itu marhaban. 1, 2, 3. Bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban. Kalau ahlan wa sahlan begini, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban, marhaba, menyambut. Kayak saya tadi datang, Pak Marjana sudah di depan, marhaban. Itu marhaban. Ibu ini marhaban, melakukan ini marhaban. Sambut kedatangan Ramadan. Karena Ramadan bulan suci. 1, 2, 3. Bulan suci. 1, 2, 3. Bulan suci. Maaf ya ceramahnya agak begini, karena ini waktu tidur siang. Udah pada ngantuk. Apalagi sudah makan tadi nasi biryani. Nasi kebuli atau biryani tadi? Biryani. Jalanan saya. Masya Allah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salatullah
salutnya, nggak usah jauh-jauh, mimbarnya. Ini perkawinan antara mimbar dan podium. Bentuknya, kalau yang ini pakai tangga kelihatan depan, ini namanya mimbar. Kalau ini podium, dinikahkan tadi saya lihat, ikat, bagus, disatukan. Karena bagusnya itu membaca khutbah kelihatan kakinya. Kalau tertutup bahaya, dia bisa main-main di belakang. Kalau ini nggak bisa main-main, langsing. Ini seperti bodinya ibu-ibu. Ibu-ibu 17-an. Kalau ibu-ibu tuh kayak bola ya. Kalau masih 17-an, bola kaki diperebutkan 11 laki-laki. 22 laki-laki. Kalau sudah 20-an lebih, bola basket. Makin sedikit yang rebutkan. Kalau sudah 30-an, 40-an, sepak takraw. Tapi kalau sudah 50, 60, apalagi sudah 70, bukan, bola golf. Satu, itu pun dilempar sejauh-jauhnya. Sedikit ya Bu, ini kayaknya anak saya nih, nelpon terus, tak apa-apa ya? Halo, kenapa? Kenapa? Kasih uang 10. Bukan itu. Hah? Kenapa Cina kasih? Ayo, bentar, lagi ceramah kan? Nih, telepon aja. Maaf Bu. Lusa itu 100 harinya istri saya. Jadi di rumah itu sudah persiapan. Ya, begitulah. Kalau di Makassar ada tradisi itu. Di sini juga ada. Oh, di mana-mana. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Puasa. Apa sunnahnya? Salat tarawih. Apa wajibnya? Zakat fitrah. Apa sunnatnya? Memberi makan. Ibu, kalau perlu bikin jadwal. Jam sekian saya bangun. Ibu, sahur itu di atas jam 2. Sesudah jam 2 maksudnya. Bukan dia bawa setelah jam 2, jam 3, setengah 4, jam 4. Paling bagus. Jangan sahur jam 12. Itu makan tengah malam. Jadi sahur itu di waktu sepertiga malam. Jam 2 ke atas. Makin telat engkau sahur, makin besar pahalanya. Buka puasa juga begitu. Buka puasa, makin cepat engkau berbuka, makin bagus. Makin telat engkau buka, makruh puasa. Contoh, kita lagi kena macet. Makanya sebenarnya kalau mau buka puasa, 30 menit sebelumnya sudah duduk. Zikir, baca doa. Jangan, 30 menit masih ada di lapangan. Ngapain ngabuburit tunggu buka? Tidak begitu caranya. Nunggu jelang buka puasa, zikiran. Oke? Baca wirid atau doa apa? Doa petang. Zikir petang hari. Oke? Oke? Bilang saja jamaah. Apa yang dilakukan lagi? Bu, tarwih, apa artinya tarwih? Salat sunat di malam Ramadan sesudah Isya. Saya ulangi, salat sunat di malam Ramadan sesudah Isya. Jangan salat sunat
tarawih sesudah maghrib. Sambil menunggu isya, mari kita tarawih. Tak begitu. Sesudah isya. Berapa rakaat, Bu? Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 40, bahkan ada yang 60. Di sini 60. 40? 20? 8. Nah, 8 itu tarawihnya Nabi. 20 itu tarawihnya sahabat. Acara ini tidak dipersembahkan oleh Aqua. Delapan itu taruhnya Nabi, 20 itu taruhnya sahabat, dipelopori oleh Umar bin Khattab. 8 itu Nabi taruhi sendiri, Umar bin Khattab taruhnya berjamaah. Lihat sahabat ngapain taruh, ngapain taruh, kumpul kita sama-sama berjamaah. Taruhnya Nabi 8, taruhnya Nabi sahabat 20, tapi taruhnya Nabi yang 8 lamanya sama dengan yang 20. Kenapa bisa lama? Karena Nabi satu rakaatnya satu surah Al-Baqarah. Coba di sini ada kabur. Tapi kalau imamnya kayak yang tadi yang juara, saya yakin aman. Masih muda. Tapi kalau memang kita berjamaah, jangan lama kalau imam. Karena ada anak-anak yang masih lemah imannya. Ada orang tua yang lemah fisiknya. Jadi jangan kelamaan kalau jadi imam. Oke? Ya, yang pertengahan aja lah. Oke? Ibu, siapa yang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Malam kedua Ramadan diampuni dosanya orang tuanya. Malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang datang taruh malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti hatam Quran. 5 Ramadan seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad SAW. Malam ke-10 Ramadan dia mendatang tarawih, maka diberikan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan diberikan pahala seperti pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 19 Ramadan digolongkan orang saleh. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga yang namanya surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, Bu. Kalau minta surga paling tinggi, jangan dak usah, ya Allah masukkan aku di surga biar tingginya nggak apa-apa. Jangan. 21 Ramadan dibangunkan satu rumah di surga. 22 Ramadan satu istana. 23 Ramadan satu kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diangkat sebagai hambanya Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, tapi dicap, dilantik sebagai hambanya Allah. Mau, Bu? Mulai sekarang tarawih di bulan Ramadan dan tidak ada yang bolong-bolong. Malam pertama masjid penuh. Pertengahan tinggal setengah. Penghabisan Ramadan habis. Mohon maaf, saya jauh-jauh sebelum di Jakarta, saya kan tausiah sejak tahun 88, pakai payung ceramah kemana-mana.
Karena seputar perjalanan saya dakwah, ya dekat-dekat. Tahun 90 sudah naik sepeda. Ya, tahun 2000 sudah pakai motor. Gitu. Tahun 2010 naik pesawat. Jamaah. Oh jamaah. Dulu sebelum 2010 saya itu tahun 98 sampai 2010 berdawanya bukan di kota. Paling suka saya di desa. Saya kumpulkan 200 murid saya di pesantren, terus saya seleksi menjadi 50 orang. 50 orang itu saya sewa 3 mobil, naikkan di mobil anak-anak saya bawa ke kampung-kampung. Saya simpan di masjid-masjid di gunung-gunung yang tidak mungkin didatangi orang, yang bimbing satu kampung, satu dusun, satu desa, satu gitu. 50 santai saya simpan. Tinggalnya di masjid. Kalau ada jamaah yang tidak kasihan, dia bawa ke rumahnya. Sebulan ceramahnya saya kasih 70 konsep. Tarawih 30, subuh 30, khutbah Jumat sama khutbah Idul Fitri. Tiap hari Ahad, hari pasar, naik truk, kumpul satu masjid besar. Situ kita rapat, bagaimana keadaan masyarakatmu. Gitu. Enak itu, saya suka banget begitu. 10 terakhir Ramadan, maaf, di kampung itu hebat. Makin membeludak jamaahnya. Makin membeludak sampai kita harus pasang tenda keluar. Karena jamaah makin banyak di desa. Karena sudah banyak yang pulang kampung. Orang kota sudah pulang kampung semua. Jadi jamaahnya banyak. Jamaah bisa lanjut? Bisa lanjut? Saya mulai ceramahnya. Ya Allah, maaf ya Bu, agak keganggu sedikit. Silakan Bu. Ibu ini kasih lewat, mau melakukan sesuatu yang tidak bisa diwakili, mau pipis. Masuk Bu, lantai 3. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Senang rasanya. Kasih nenek. Siapa yang menyayangi nenek-nenek, nanti kalau dia tua akan dihargai. Artinya kita jadi tua kan? Berarti umur panjang gitu. Jadi teknik umur panjang itu menghargai orang tua. Kalau nanti bisa bikin pengajian nenek-nenek, itu jamaahnya tiap bulan berkurang. Kalau pengajian nenek-nenek, Masya Allah. Memang kalau saya ceramah anak-anak datang karena mengira saya temannya. Iya, silakan foto aja enggak apa-apa. Itu ibu dibawa, yang penting saya bisa foto ustaz katanya. Silakan Bu. Saya tuh kalau foto saya ladeni. Kenapa Bu? Karena sifatnya abadi. Sekali Anda miring-miring sampai kiamat. Cuma kalau foto jangan terlalu dekat. Nanti gigi saya yang ke foto. Lanjut. Baik, kita mulai ceramahnya. Ramadan. Ramadan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ramadan. Itu gadis tak berjilbab. Itu rahmat Allah. Ma itu maghfirah, ampunan. Donnya itu penggadai, penebus, bayar dam.
penggadai penebus dari apinya neraka. Ibu, bintang iklan Sansil. Masya Allah, tabarakallah. Itu manusia yang paling disayang keluarganya. Mau disayang sama suami, Bu? Panjangkan rambutmu. Jadi ketika dia lulus, sayang. Jadi kalau rambutnya pendek, sayang. Jadi kalau tidak punya rambut, nyang. Gak apa-apa. Hati-hati. Saya jagain ini. Takut kena palanya. Jamaah, kadang saya juga punya anak. Kalau saya lagi duduk, anak saya leket, terus ada meja, pasti saya pegang di sininya. Takut kena sudut. Tahu-tahu saya yang kena. Jamaah, bisa lanjut? Ramadan, rahmat Allah. Itu rahmat Allah tak terhingga, Bu. Ma itu ampunan Allah. Ampunan itu beda dengan tobat. Ampunan itu pengarahan. Kalau kita naik mobil terus ada aplikasi apa tuh? Wase. Hah? Wase. Hah? Ya itulah. Yang Anda 30 menit ada jurang. 10 terakhir penggadai penebus dari api neraka. Ibu mau tebus dirinya dari neraka. Mau dicatat namanya sebagai penghuni surga. Salat berjamaah tanpa masbuk 40 hari. Bisa nggak? Siapa yang mau dijamin masuk surga, di daftar namanya penghuni surga, dalam urutan daftar penghuni surga, bisa. Salat berjamaah tidak masbuk 40 hari. Saya rasa sudah bisa dimulai sekarang. Tinggal 7 hari. Jadi bulan Ramadan sebulan tambah 3 hari. Jadi pas-pas 40 hari. Sudah dicatat itu. Oke? Oke. Ustaz, saya mau ngaji. Tapi saya sibuk, Mau baca Qur'annya satu salat 1 lembar. Sebelum salat 1 lembar, sesudah salat 1 lembar. Berarti berapa lembar? 2 lembar. 5 salat 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Hatam. Mungkin kalau 1 juz langsung lama. Alhamdulillah sudah sejak dulu saya kalau salat tarawih 1 juz. 1 hari 1 juz. Kan 20 rakaat. Gampang kan? 1 halaman rakaat. Enak itu, enggak terasa loh. Jadi hatam juga. Kalau saya lihat rumahnya Pak Marjana, di tempat salatnya saya lihat ada Quran itu. Bagus. Jadi enak. Amin. Ibu, kalau ibu tidak mulai sekarang, jangan tunggu tahun depan. Tidak bakalan itu. Mulai sekarang. Ustaz, saya mau bikin buka puasa tapi uang saya tidak ada. Beli 10 kue. 10 kue. Bawa ke masjid. Yakin 10 orang yang makan. Nggak mungkin 1 orang yang makan 10 itu. Pasti panitia diatur itu kue. Dibagi-bagi. Saya pernah jadi panitia itu kue. Ya lucunya, saya bagi-bagi kue, saya beli kue sendiri di pasar buat saya. Daripada saya difitnah orang. Ustaz itu mau jadi panitia takjil buka puasa karena dia mau makan gratis. Karena kue saya beda, Bu. Bakwan. Saya tahu.
makan kurma itu sunat, wajibnya bakwan. Pasti cari gorengan. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Hati-hati. Ibu, manusia yang ditolak Ramadan. 1, anak yang durhaka sama orang tua. Anak yang durhaka sama, makanya menjelang Ramadan datang ke orang tua, minta maaf, mau dimaafkan sama orang tua. Saya kasih tekniknya. Kalau mau dimaafkan sama orang tua, bawakan kue, sembako, gula, mie, sirup, uang 30 juta. Ma, habiskannya 1 hari 1 juta. Kalau nggak bisa habis, bawa ke masjid. Senang itu ibunya pasti. Dia bawa, kata ibunya, dia tua, apa yang kau bawa, nak? Banyak sekali. Ini beras, makanan semua buat bulan Ramadan, Ma. Aduh, banyak sekali, nak. Maafkan saya. Saya sudah maafkan. Karena ibu bawa sembako. Coba datang, maafkan saya. Maafkan, minta maaf, minta maaf. Ya mak ya. Kalau ada anak datang minta bawa sembako, mak maafkan. Maafkan. Kalau tidak bawa, enggak dimaafkan juga. Ya cuma begitu doang ya. Nah. Yang kedua, yang ditolak Ramadan. Itulah pertanyaannya. Kenapa saya capek ini? Kenapa saya ngantuk? Kenapa saya malas ngaji? Kenapa saya malas tarawih? Kemungkinan besar Ramadan tidak menerimamu. Ramadan tidak menerimamu. Bu, Ramadan jadi tamu, tapi tinggalnya di mana, Bu? Di rumah kita? Bukan. Yang dimaksud di sini di hati. Enak sekali Ramadan, Bu. Enaknya Ramadan tiba, marhabannya. Nanti bikin video klip di sini, Bu ya. Iya, kami segenap keluarga Masjid Al-Ikhwan. Iya. Bukan saya nih yang saya, Bu, tempat lain lah. Ger banget sih. Ya lo apa sih? Marah aja dia. Mengucapkan selamat masuki bulan suci Ramadan. Bagus ini. Saya lihat tadi. Bu, dikunciin kita. Kalau ada apa-apa kita lari kemana nih? Enak ya, Bu? Bisa lanjut? Lagi 30 menit. Ya, nanti saya tambah lagi, Bu. Ini sudah sejam ceramahnya loh, Bu. Tapi Ibu tidak rasakan, tapi saya merasakan. Lanjut. Yang kedua, yang ditolak Ramadan. Sama juga. Kenapa saya malas tarawih? Kenapa malas pergi masjid berjamaah? Kok iman saya turun banget ya? Dulu rajin loh. Sekarang kemungkinan besar engkau malas menjawab azan. Kalau di Masjidil Haram azannya kayak sirine. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau di sini Indonesia beda.
Salatu khairum minan naum. Tidurnya yang panjang. Lanjut. Yang kedua, ini lagi cari istrinya. Ternyata dia mau masuk. Oh. Ayo. Sini, ada yang kosong. Ayo. Ibu, ini teman saya dari Islam Indah. Sudah pensiun, sudah selesai dari Islam Indah karena sudah tua, jadi ganti kreatif baru. Kasih banyak Pak Mega. Suaminya juga dari TV seberang. Makasih banyak udah datang. Ntar jangan langsung pulang, ketemu saya dulu, soalnya ada parcel tadi dari acara yang satu. Jamaah, jawab azannya. Orang yang tidak jawab azan kemungkinan imannya tercabut. Allahu Akbar, jawab. Jadi kalau lagi azan tinggalkan kegiatan. Udah, maaf, azan. Yang bisa berhentikan saya tausiah cuma azan. Bayangkan, dari jam 7 sempat ceramah sampai jam 12. Itu kelewatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu indah, tinggalkan kegiatan. Kalau sudah azan, oke? Oke? Bisa dimulai ceramahnya? Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah, kan kita marhaban ya Ramadan, kata Ramadan, la marhaban. Sana, saya tidak mau sama anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang berdosa kepada suami. Bu, minta maaf sama suami. Mau dimaafkan sama suami? Ada tekniknya. Malam pertama Ramadan, masak kari ayam. Masakan yang enak-enak. Kata suami, enak sekali masakanmu, mah. Kata, oh, ya, maafkan saya ya. Iya, saya maafkan. Malam pertama Ramadan, kari ayam. Pertengahan Ramadan, mie kari. Akhir Ramadan, kue nastar. Nggak sempat masak lagi karena lagi bikin kue lebaran. Kata suaminya, mak saya mau buka puasa. Itu kue aja dulu, kue lebaran aja dulu. Lagi masih bikin kue lebaran, ini sudah repot ini. Banyak pesanan juga, saudara-saudara minta dibikinkan juga. Itu saja kue lebaran. Kata suaminya, baiklah, mana yang di toples? Buka yang di toples, yang di kaleng. Yang di toples itu buat tamu. Kalau buat bapak yang di kaleng. Ternyata yang di kaleng hangus, yang gosong. Lanjut. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Tidak ada.
Saya ulangi. Istri berdosa kepada suami, suami tidak berdosa kepada istri. Stop, dengerin. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Suami tidak berdosa, tapi di atasnya dosa. Suami tidak dikatakan berdosa kepada istri, tidak. Tapi zolim. Berarti di atas dosa. 1, 2, 3. Kan tingkatan-tingkatan dosa begini. Salah, dosa, zolim, durhaka. Salah itu hanya berlaku kepada anak-anak. Anak-anak tidak berdosa, bersalah. Jadi kalau dia lari-lari di dalam masjid, itu bukan dosa, salah. Kecuali kalau emaknya lari-lari. Namanya juga anak-anak. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bikin TPA di masjid. Kalau mau bagus, tiap malam Ramadan sebelum penceramah tarwih, oh di sini ada ceramah tarwih. Ada. Sebelum ceramah tarwih yang MC, aduh. Aku terharu. Bapak itu bawa teh. Oh. Saya kira buat saya. Ini buat saya. Oh, Allah. Kenapa mana kuenya? Bercanda. Maaf ya, kalau sudah dingin tidak meresap gulanya nanti. Kasih gula 2 ya. Memang nggak dibawa kuenya ke sini. Bercanda. Masya Allah. Jamaah, bisa dimulai? Yang ketiga, yang ditolak oleh Ramadan adalah orang yang belum bermaafan hingga masuk Ramadan. Yang keluar dari grup gara-gara beda pilihan. Yang tidak menyapa gara-gara pemilu. Saya sudah kasih gambar suamiku, dia tidak coblos. Saya sudah baik-baikin dia. Bu, bisa minta tolong? Bisa. Pada saat sidang isbak, bagusnya itu jamaah menunggu. Diputarlah RRI. Atau kalau ada TV, putarlah TV untuk menunggu sidang isbak. Ramadan telah tiba. Tuk, dipukullah oleh apa? Oleh Menteri Agama yang memimpin sidang isbak. Tidak tahu apakah Menteri Agama yang pimpin atau siapa. Bu, cheese. Pertanyaannya yang punya kamera, ibu ngapain nggak ada gambarnya? Sabar ya Bu, kesalahan biasa terjadi. Kelihatan. Bu, bisa dimulai? Pertama, pada saat sidang isbak ada 4 yang kita lakukan menanti Ramadan. Bisa? 1. Pada saat sudah dengar pengumuman Ramadan telah tiba, langsung sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Allahu Akbar. Sujud. Ramadan telah tiba, sujud syukur. Karena sujud syukur itu dilakukan karena 2 hal. Yang pertama, dapat nikmat. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Ibu hampir ditabrak mobil. Sujud syukur, tapi jangan di situ. Tadi hampir ditabrak, sujud syukur ditabrak beneran sudah. Jangan di situ. Yang kedua, bisa minta tolong? Bisa? Ikut sama saya.
Ya Allah, berikanlah aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan Ramadan. Itu. Jadi setelah sujud syukur langsung doa. Doa itu tangannya begini ya, sejajar dada atau sejajar wajah atau ke atas. Yang ke atasnya tidak boleh cewek, hanya laki-laki. Itu pun yang tidak ada halangannya. Ini bagus banget ini. Terus terang, saya lagi bangun masjid. Di atasnya Ka'bah, saya mau kaca tapi diprotes. Jangan Ustaz, kalau goyang tanah takutnya pecah, kena orang di bawah. Jadi terpaksa tidak. Jadi 5 lantai saya bikin. Lantai pertama untuk aula, lantai kedua tempat salat, lantai ketiga tempat ibu-ibu majelis taklim, lantai keempat anak-anak ngaji, lantai kelima wisata religi. Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, Nabawi, ada lengkap di atas. Senang rasanya, tapi saya rasa nenek-nenek nggak ada yang naik. Pakai lift pas tengah-tengah, mati lampu, matilah dia. Kenapa mati lampu? Pengurus masjid belum bayar. Bu, bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, setelah sujud syukur, berniatlah sebulan. Saya berniat, Bu, saya mau kasih teknik dulu. Tadi sempat saya mau lakukan, cuma gara-gara yang rambut panjang itu. Kalau ibu lagi berada di mall atau di jalanan lagi macet, dulu itu saya waktu di pesantren, waktu pelajari fikih tentang puasa, kita berpikir, mana mungkin ada orang buka puasa di tengah jalan. Biasanya kan kalau kita buka puasa pasti di masjid atau di rumah nungguin. Ternyata terjadi di Jakarta. Pas kita pulang kantor, kena macet. Dan kita di dalam tol, tidak ada penjual. Di mobil tidak ada makanan. Jangankan makanan, minum pun tidak ada. Gimana cara membatalkan? Ada 2 teknik. Teknik pertama, keluarkan air ludah, baru dijilat, batal puasa. Tapi kalau ibu jijik, niat saja, saya berniat batalkan puasa saya. Karena harus batalkan. Kapan ditunda? Banyak juga ibu-ibu lagi layani orang buka puasa, ibu buka juga, nanti gampang saya. Nggak boleh. Buka dulu. Ibu batalin dulu, bersamaan waktu batalan, habis itu baru ibu layani orang. Makruh puasanya, Bu. Allah tersinggung kalau orang memperlambat buka. Bukan kuat, nanti kata Allah, ngambek ini. Dia terusin. Bu, bisa minta tolong. Yang pertama tadi apa, Bu? Sujud syukur. Yang kedua, berdoa, minta rezeki agar bisa beribadah 1 bulan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, niat puasa sebulan. Apa, Bu? Malam pertama, khusus malam pertama, saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Itu hanya berlaku di malam pertama. Tapi setelah itu tetap berniat. Niat itu harus nginap. Kalau niat puasa wajib, puasa Ramadan harus nginap. Tapi kalau puasa sunat tanpa nginap boleh. Contoh, hari Senin tiba-tiba kita bangun, belum sahur, tapi sudah jam 7 lah. Taruhlah kita ketiduran setelah salat subuh, ketiduran, baru sadar jam 7 bahwa ini hari Senin. Boleh berniat puasa, yang penting belum ada bubur 1 mangkok masuk. Yang penting dari imsak sampai itunya enggak ada. Ibu bisa minta tolong. Enaknya Indonesia ada imsak. Perhatian, imsak lagi 10 menit. Di masjid saya begitu. Perhatian yang akan menjalankan ibadah puasa, imsak lagi 5 menit. Perhatian pada yang berniat puasa hari ini, imsak telah tiba.
Imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Kalau di luar negeri, di Arab tidak ada imsak. Pokoknya azan sudah imsak itu. Tapi Indonesia bagus, ulama kita ngajarin kita 10 menit sebelumnya berhentilah makan. Supaya ada kesempatan sikat gigi. Ada, pernah saya duduk satu acara lah, saya ketawa sendiri. Imsak, saya sudah berniat. Udah, minum air putih, udah imsak. Tidak makan lagi. Teman saya satu masih makan. Ustaz, imsak itu pas azan. Orang masih bisa makan. Yang penting kan puasa itu mulai dari azan. Saya demo saja. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-burulah dia cari. Saya bilang, itulah orang tua kita kalau udah ngomong dengerin. Kan kadang-kala kalau sudah makan, bahkan siang masih ada rada-rada mual kan, sampai muntah. Itu memang pintar orang tua kita. Jamaah, bisa mulai ceramahnya? Yang ketiga, niat sebulan. Kenapa niat sebulan? Karena rukun puasa cuma 2. Niat menahan, niat 1, 2, 3, niat. Itu aja. Niatnya itu kalau perlu nginap. Setelah buka puasa, itu sudah boleh berniat. Sudah boleh. Sudah buka. Alhamdulillah. Niat lagi. Saya berniat berpuasa besok. Nawa itu sama kalian anadai parisa Ramadan azizan lillahi ta'ala. Makan malam, niat lagi. Mau tidur, niat lagi. Tidak apa-apa, berulang-ulang. Kemudian sahur, niat lagi. Sebelum imsak, niat lagi. Tidak apa-apa, diulang-ulang. Mau kuatkan niatnya. Mau tambahan, sesudah berniat baca Al-Quraish, surah Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama kadin ada parisa Ramadan azizanatillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi kursilah alladzi atamu min jiwa amanu min naum gitu. Berikan aku aman, nyaman, kenyang. 1, 2, 3 aman. 1, 2, 3 aman. Itu. Aman, nyaman, kenyang. Oke? Yang pertama tadi apa, Bu? Sujud syukur. Yang kedua, doa. Yang ketiga, niat sebulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Coba ulang. Dengerin. 1 bulan penuh. 1 bulan. Kenapa 1 bulan penuh? Bukan 30 hari, bukan 29. Nggak boleh menyebut bilangan. Karena jangan sampai cuma 29 atau jangan sampai 30. Mending 1 bulan penuh. Wakanda forever. Spiderman, Thor, Captain America, Hulk. Lanjut. 1 bulan penuh. Kenapa 1 bulan penuh? Nah itu sempat besok-besoknya kita ketiduran. Sebulan itu bisa jadi ada yang ketiduran, lupa niat. Aduh gimana ya, kemarin aku lupa niat. Oh tidak sah puasa. Jadi saya tidak usah puasa, tetap tidak boleh makan. Kasihan kan? Dia tidak puasa, dia tidak boleh makan. Karena makan di siangnya Ramadan itu haram. Digigit ular yang tidak puasa. Apanya digigit yang tidak puasa? Bagi yang tidak berpuasa
akan digigit ular, mulut lewat makanan, tenggorokan yang dilewati, dan perut yang disimpankan makanan. Alhamdulillah anak-anak saya syukur puasa semua. Tidak apa-apa diajarin puasa setengah, asalkan jangan bapaknya puasa setengah. Puasa setengah, duhur buka, tapi habis itu lanjutkan. Hanya break istirahat makan, baru lanjut lagi. Lama-lama dia berpikir, enak aja, mending saya biasa ah. Saya biasa, tanggung. Lama-lama langsung gitu. Namanya puasa latihan. Tidak ada puasa setengah itu. Yang adanya puasa ada ibu-ibu protes, puasa setengah Ustaz, saya yang repot. Jam 12 sudah buka, terus habis itu minta jajan, belanja sampai maghrib. Mohon maaf, yang keempat. Yang pertama tadi apa? Sujud syukur. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Keluar dari rumah, baca doa ini. Baca doa ini. Pas keluar dari rumah, lihat ke langit, baca doa ini. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Malam pertama Ramadan, baca ya. Ini doanya. Baca. Ini doanya. Pas keluar dari rumah, mau pergi tarawih, lihat ke langit sambil tersenyum, baca doa ini. Hah? Di sini. Oh, tidak ada. Doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Marhaban. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Itu. Senang. Ibu. Jangan kira ibu kalau tidak puasa bisa bebas. Aku lagi halangan. Aku lagi dapat. Gini. Ibu lagi dapat, berarti ibu menjamu orang yang berpuasa lebih kenceng lagi. Banyak ibu-ibu dah halangan, dah puasa. Pak, anak-anak makan baru tidur ya, tidak ada cara makan sahur. Karena ibu lagi halangan. Ibu yang tidak puasa, orang tua, anak-anak, suami yang menderita. Masa sendiri ya. Sama juga anak-anak, hargai masakan orang tua. Jam 1 malam, mama sudah bangun jam 2 masak. Sesudah ditata, sudah masak, baru dipanggil anak-anak itu bu ma. Udah mau, sama. Padahal orang tua setengah mati siapkan. Kamu hanya bangun untuk makan, bukan dibangunkan untuk masak. Saya yang ceramah, kau yang batuk. Ibu, sekarang saya minta semua bersihkan hati. Kita mulai ceramahnya. Sekarang atur saf, kita mau sujud syukur menanti Ramadan. Ayo Bu, atur. Tidak apa-apa sempitan. Niatkan aja kita lagi di Izin Ismail. Bayangkan aja kita ada di Rauda. Yang lagi sujud karena susah, banyak orang rapet-rapetan. Tidak apa-apa Bu, ayo menghadap kiblat. Ayo semuanya menghadap kiblat. Belum. Saya baru minum teh. Sudah pada sujud aja. Belum diarahin. Ibu, pulang dari sini bongkar lemari. Keluarin semua barang-barang. Rapiin. Yang masih dipakai, yang mungkin ibu tidak suka, kumpulkan di masjid, sumbangkan. Bisa jadi menurut ibu jelek, tapi menurut orang lain itu adalah baju baru. Oke?
Kalau ada barang 40 hari tidak kepake, mending disedekahkan aja. Saya itu kalau hari Senin Bu, hari Senin besok, malam Senin, beginilah, ntar malam, saya sudah atur baju untuk saya seminggu. Ini baju dalam, baju pakaian dalam, semua sarung-sarung, baju, itu saya sudah tata. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sudah ditata, jadi tinggal ambil. Berulang lagi, jadi semua baju terpakai. Apalagi kalau saya berangkat umrah Bu, baju 3 satu hari. Bahkan kalau perlu 5, kan ke masjid 3 kali subuh, duhur sama asar, asar, maghrib, isya, berarti 3 baju satu hari. Kata Padli, Ustaz banyaknya baju dibawa ke Mekah, supaya kalau pas dipoto beda-beda bajunya. Tidak begitu. Supaya baju yang kita bawa ke tanah suci, balik lagi, gantian lagi nanti berangkat lagi, itu akan berbicara di lemari. Saya pernah dipakai di Masjidil Haram. Oke, Bu, sama ke masjid, ganti-gantian bajunya. Oke ya Bu. Sekarang tundukkan kepala sejenak. Ingat, malam pertama Ramadan pasti semua orang nangis. Mohon izin Bu. Kalau mau masuk Ramadan ada tradisi orang dulu kita, ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur menjelang puasa? Tahu alasannya? Mau tahu alasannya? Ternyata 1 bulan Ramadan penghuni kubur lagi liburan, istirahat. Tidak ada pertanyaan dalam kubur, tidak ada siksaan dalam kubur selama 1 bulan Ramadan. Jadi sebaiknya kita datang ke sana ziarah kubur, oke? Karena dia mau pergi. Nanti pas Lebaran 1 Syawal datang lagi, karena pertama kali diperiksa. Ada yang tanya, kenapa kita ziarah kubur? Jelas kita yang ziarah kubur. Tidak mungkin kuburan yang ziarahi kita. Assalamualaikum. Ini Pak, ini prestasi masjid ya. Saya minta duplikat simpan di masjid. Bener loh. Jadi ada sejarah bahwa masjid ini punya penghargaan. Betul ini imamnya, tapi dia kan mewakili masjid kita. Berarti maksudnya? Ya Pak. Kebetulan masjid saya belum dapat piala loh. Jadi sudah dapat juara 2 lagi. Tidak gampang itu mengalahkan juara 3. Ibu kenapa ketawa? Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tundukkan kepala sejenak. Mohon maaf. Semoga Ramadan mau datang kepada hati kita, mau nginap di hati kita, sehingga semangat ibadah kita makin kuat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu, ya Allah. Berjanji dalam hati kita tidak akan melakukan dosa demi dosa. Karena ada orang berpuasa mendapatkan lelah, letih, aus dan lapar, tapi tidak dapat pahala. Karena dia cuma menahan puasa, tapi tidak menahan dirinya dari berbuat dosa. Pahala puasanya tidak ada. Marhaban ya Ramadan, minta berdialoglah, berjanjilah. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari sekian Ramadan yang sudah lewat. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, Ramadan terakhir buat ibu kita, Ramadan terakhir buat orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Makanya setiap malam pertama Ramadan banyak yang meneteskan air mata di sahur pertama. Ramadan tahun lalu istri saya masih ada, Ramadan tahun ini sudah tidak ada lagi. Ramadan tahun lalu ibu saya masih hidup, tapi Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama ibu saya tidak ada. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada diriku, kita zalim pada diri kita. Usia kita makin bertambah, harusnya ibadah kita makin bertambah. Kalau memang tahun lalu kita khatam 1 kali, apa salahnya tahun ini kita 2 kali?
berakrab-akrablah engkau dengan tamu. Itikaflah masjid, berdua-duaan. Pada saat malam Lailatul Qadar turun, mintalah ampunan Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 7 hari bukan waktu yang singkat, bisa jadi waktu yang lama. Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai masuk Ramadan. Duduki kakinya semua, bagikan duduk di antara 2 sujud, karena kita mau sujud syukur. Dan dialoglah sama Allah dalam sujudnya. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah. Minta dalam sujudnya agar bisa digerakkan hati kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dimudahkan. Allahu Akbar. Sekarang saya minta tolong tangannya tidak ada semua, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat, bulan suci Ramadan hanya datang kepada orang yang suci. Sucikan hati kita. Pantaskah kita didatangi tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang datang cuma sekali setahun? Pantaskah kita datangi orang tua kita, minta maaf, datangi kuburnya sebagai pertanda bakti kita kepada orang tua kita, datangi pasangan kita untuk saling bermaafan yang mendukung ibadah kita. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati dan tangan pada orang-orang yang pernah aku berbuat salah untuk mau memaafkan aku, dan mudahkanlah mulut, hati dan tanganku untuk mau memaafkan orang-orang yang pernah bersalah padaku. Sekarang mudahkan tangan kita, sentuhlah tangan sahabat kita, teman kita, untuk saling memaafkan. Astagfirullah. Ayo berangkulan Bu kalau bisa. Saling memaafkan Bu. Yang pernah menghina, menyinggung perasaan para pengurus masjid, silakan bersalaman Bu, Pak. Rabbal baraya ilahi nas tulil birga. Yang tidak sapa selama pilkada, pemilu, la aqwa. Terima kasih banyak. Inilah yang saya sampaikan. Ayo semua tangannya sentuh lantainya masjid. Sapu-sapu Bu. Seakan-akan kita akan tinggal di sini salat, senang, kayak berdialog dengan masjid. Innallazina farada 'alaikal Qur'an laraduka ila mahat. Mudah-mudahan kita senantiasa hati kita terikat dengan masjid. Kalau perlu Bu, nanti charter tempat, aku akan salat di sini terus. Ibu di sini terus, di sini. Jadi ada tempat khusus Ibu sendiri. Bisa nggak? Ketika Ibu berhalangan karena sakit, tempat yang Ibu tempati sujud itu akan berteriak dan berdoa. Ya Allah, tetapkanlah dia dapat pahala karena dia berhalangan datang ke sini. Karena bukan karena maunya, karena dia lagi sakit. Ibu, kalau ada guru sekolah yang hadir, tiba-tiba yang lain sekolah itu hadir, kata teman-temannya,
di sini. Ini dia mau ngaji. Ngerti nggak maksudnya? Bisa? Ibu, salat tarawihnya di mana? Salat di sini. Sini. Tetapkan. Apalagi, aduh, jangan terlalu dekat gigi saya yang kuambil. Saya tidak mungkin lama, saya sudah ada perjalanan. Saya akan salat lagi di acara yang satu. Dan Bapak ya Pak, jangan marah ya Bu. Kalau ada oleh-oleh naikkan saja di mobil. Bercanda. Itu. Bu, habis nyusui. Senang-senang ya Bu. Ibu bawa Al-Quran kalau ada rezeki. Sumbang Quran 5 Quran atau 1 sifat dipakai orang ngaji luarnya dapat ya. Tunggu ya di bawah, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Kita foto dulu yuk Ya, baik, terima kasih Ustadz, terima kasih ibu jamaah sekalian. Dengan demikian berakhir pula acara pengajian Tarhib Ramadan pada siang ini. Alhamdulillah kita sudah melewatinya, dan kami ingatkan kembali agar para jamaah sekalian dapat mengikuti kegiatan yang insya Allah akan dimulai pada hari pertama bulan Ramadan di Masjid Al-Ukhwah. Ada kegiatan sholat tarawih dan ceramah, kemudian ada pengajian ibu-ibu. Jangan lupa ibu-ibu, kita akan mengadakan pengajian untuk ibu-ibu lagi pada tanggal 12 insyaallah dengan pengisi atau penceramah Umi Lulung. Beliau juga cukup dikenal. Silakan ibu-ibu nanti hadir pada tanggal 12. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.